Baik, kita akan memulai materi terkait dengan konsep manajemen. Jadi secara tidak langsung kemarin teman-teman sudah melaksanakan ya, menyusun terkait dengan manajemen bagaimana sebuah usaha, khususnya di industri kreatif itu bisa diatur gitu ya, dikelola gitu ya. Jadi kita akan membahas terkait manajemen secara teorinya begitu. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas, mulai dari definisi ya, kita mau tidak mau harus belajar terkait pengertiannya, kemudian nanti ke unsur-unsur manajemen, fungsi, proses, dan yang terakhir nanti terkait pendekatannya. Gitu. Dari definisi, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, nanti bisa dari beberapa referensi kemarin yang sudah kita bahas, bisa dibuka begitu ya, eh, apa itu manajemen. Tetapi secara garis besar, manajemen nanti adalah kaitannya dengan ilmu atau proses gitu ya. Bagaimana kita merencanakan, ya mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi gitu ya. Ya, PDCA gitu ya. Atau memanfaatkan, bahasa lainnya adalah memanfaatkan eh, sumber daya, resource yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif efisien. Ya. Ada beberapa eh, istilah atau pengertian, nah, kita gunakan yang secara umum yang sering dipakai. Ini saya juga mengambil referensi dari internet dan beberapa sumber. Kemudian untuk apa namanya, konsepnya sendiri ya, skemanya tadi ya. Jadi ada kata-kata memberdayakan, memanfaatkan, ya, memaksimalkan atau mengoptimalkan sumber daya atau resource ya untuk mencapai tujuan. Jadi goals-nya itu. Jadi ketika berbicara manajemen, maka di situ akan ada goals atau tujuannya apa, dan harus dicapai secara efektif dan efisien. Ini kata kunci kita ya di teknik industri ya, efektif, efisien. Kemudian unsurnya terdiri dari enam hal atau 6M ya kalau boleh dikatakan. Mulai dari manusianya, materialnya, ya, barangnya, kemudian mesin, money, karena berbicara manajemen juga akan membutuhkan apa namanya, uang begitu. Kemudian metodenya, kemudian M yang terakhir adalah market ya atau pasar. Nah, hal-hal ini pasti akan ditanyakan, pasti akan disusun ya, pasti akan dibicarakan ketika kita tadi eh, berbicara tentang manajemen sebuah lembaga organisasi, gitu ya. Termasuk dalam ketika menyusun proposal kegiatan usaha dan sebagainya. Oke, kita lebih jauh terkait dengan manusia. Jadi ya otomatis kalau berbicara manajemen pasti di situ adalah salah satu unsur yang pokok, yaitu orangnya ya, manpower-nya gitu ya. Kenapa? Karena diperlukan untuk apa? Untuk memimpin, ya, memimpin, kemudian nanti menggerakkan manusia yang lain atau karyawan atau bawahan, kemudian memberikan eh, tenaga pikiran gitu ya. Karena tenaga pikiran ini yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh yang lain, seperti mesin atau teknologi yang sekarang ini. Jadi kita memiliki kelebihan di tenaga dan pikiran. Kalau tenaganya mungkin bisa digantikan mesin, tapi pikiran yang utama nanti di manusia sendiri. Kemudian fungsi pokok dari manusia sendiri nanti kita akan membahas nanti di materi berikutnya terkait dengan leadership ya. Bagaimana terkait dengan kepemimpinan dan kewirausahaan. Nah, ini yang leadership ini yang tidak ada ketika man ini digantikan dengan mesin atau teknologi-teknologi yang lain. M berikutnya material, jelas ketika kita membicarakan tentang manajerial, pasti kita akan membicarakan tentang material, ya, bahan bakunya, bahan baku yang sudah jadi, setengah jadi, atau yang lain. Kemudian mesin, karena ya kita mau tidak mau di era revolusi industri, mesin masuk sejak industrial revolution yang kedua itu ya teman-teman ya. Pertama, kedua itu sudah masuk mesin dan berkembang terus, sehingga mesin itu menjadi unsur yang penting ya dalam ya mencapai tadi efisien efektivitas sebuah perusahaan ya.
Kemudian metode, jadi terkait dengan cara aturan yang tujuannya untuk menghindari pemborosan atau inefisiensi. Kemudian 2M yang terakhir money atau modal. Ada modal tetap dan modal kerja. Jadi kalau modal modal tetap ini kaitannya dengan modal yang apa namanya, dia peruntukannya atau mau berapapun ya, eh, produksinya begitu, ya ini nilainya tetap gitu ya, tetap ini yang akan digunakan. Berbeda dengan modal kerja atau variabel, nanti akan mengikuti jumlah atau kapasitas produksinya. Semakin banyak kita produksi, maka akan butuh modal kerja yang lebih besar. Sedangkan kalau untuk modal tetap, kita mau memproduksi kapasitas berapapun, ya modal tetapnya sama. Gitu ya. Karena tanah, gedung bangunan, mesin itu ya tetap di situ. Meskipun tidak digunakan, tetap itu akan nilainya ya segitu gitu ya. Kemudian market. Nah ini market ini adalah ya pasar ya, pasar bertemu penjual dan pembeli untuk transaksi ya. Sekarang ada market offline, ada market online, dan ada market hybrid ya. Jadi O2O bahasanya ya, online to offline, offline to online. Jadi ya ya offline ya online. Kemudian selanjutnya berbicara tentang manajemen ya, fungsi manajemen. Tentang fungsi manajemen ini, kalau yang pernah atau sering kita dengar bahasanya itu adalah PDCA ya, Plan Do Check Action gitu ya teman-teman. Nah di fungsi ini akan lebih didetailkan lagi ya, eh, mulai dari planning, organizing, coordinating, directing, ya, motivating, communication, leadership, ya, decision making, controlling gitu ya. Oke, kalau digambarkan dalam bagannya mulai dari planning ini ya, planning, organizing, leadership, controlling. Dan ini teman-teman nanti harus paham ya. Ini nanti coba akan saya tanyakan gitu ya. Ketika di planning itu apa tahapannya gitu ya. Kemudian di leadership nanti seperti apa, di organizing seperti apa, controlling seperti apa. Ya kita akan melihat apa yang dikerjakan, apa yang dikelola, diatur di perencanaan. Di perencanaan ya, di tahapan planning ada beberapa yang diatur ya teman-teman ya. Mulai dari tujuannya. Jadi tujuan manajemen itu harus jelas, tujuan usaha itu harus jelas gitu ya. Mau goalsnya seperti apa, mau dapat omset berapa, itu harus jelas. Dan itu masuk tahapan planning. Jadi di awal sebelum menjalankan usaha, tidak di tengah gitu ya. Kemudian kebijakan, nanti mau membuat strateginya seperti apa gitu ya. Kemudian butuh modal berapa, kemudian akan membuat standar kerja yang bagaimana, menggunakan mesin apa, gitu ya, alat seperti apa. Nah, ini terkait dengan kebijakan. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, seperti teman-teman kemarin nyusun proposal P2MB atau PKM atau yang lain, itu tahapannya masih perencanaan itu ya. Jadi kalian mencoba untuk menyusun sebuah manajemen gitu. Dan itu tahapnya masih di perencanaan. Nah, outputnya apa? Outputnya nanti akan dihasilkan sebuah sistem, sebuah prosedur. Akan ada sistem kerja, ya, bagaimana sebuah perusahaan bekerja, ada berapa divisi, ya, ada eh, apa namanya, akan menjalankan usaha apa gitu ya. Kemudian prosedurnya bagaimana, SOP-nya bagaimana, standar operasional prosedurnya, instruksi kerjanya, ya, atau work instruction-nya seperti apa. Nih, hasil dari perencanaan ke sini. Kemudian selanjutnya terkait dengan organisasian atau organizing. Di organizing teman-teman kemarin juga sudah memikirkan untuk menyusun struktur ya. Ya. Struktur utama ya. Kemudian ada struktur stafnya. Jadi staf berarti otomatis di bawahnya kepala gitu ya. Kalau yang struktur ini nanti strukturnya sampai ke kepala divisi atau manajer gitu ya. Nanti staf ini berarti terkait karyawan. Apakah ada karyawan tetap, karyawan part-time, atau karyawan freelance ini. Kemudian koordinasi. Nah, garis koordinasinya seperti apa? Apakah direktur
Misalnya ada direktur komunikasi dengan manajer. Manajer apakah komunikasi bisa dengan semua bagian? Kemudian bagian A, apakah bisa komunikasi dengan B untuk pelaporannya, evaluasinya. Nah, nanti diatur dengan garis koordinasi di dalam struktur. Kemudian bentuknya apa? Outputnya adalah bentuk organisasi. Ya, teman-teman kemarin juga sudah membuat struktur organisasinya. A sebagai apa dengan kapasitasnya bagaimana gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan. Ini do-nya gitu ya. Tahapan untuk pelaksanaannya. Gitu. Kemudian di pelaksanaan ini ya yang diatur terkait dengan motivasi ya, motivasi kerja. Jadi bagaimana setelah tujuan ditetapkan ada strukturnya itu apa namanya yang menjalankan ya SDM-nya, tenaganya, manusianya itu punya motivasi yang tinggi supaya goalsnya nanti tercapai, tujuannya bisa tercapai. Kemudian ada leadernya, ada yang memimpin gitu ya. Jadi tidak semuanya memimpin, harus ada yang memimpin, harus ada yang mengarahkan ya. Karena kalau tidak ada yang mengarahkan nanti masing-masing orang akan bekerja sesuai dengan caranya, tidak sesuai dengan standar sistem prosedur yang sudah diatur. Jadi harus ada yang memimpin. Kemudian setelah dimotivasi ya dipimpin, nanti juga ada proses pengawasan. Ya. Ya, pengawasan nanti kemudian ada beberapa manajerial itu yang akhirnya kemudian membuat sebuah sistem juga untuk membuat atau indikator gitu ya untuk proses pelaksanaan ini atau istilahnya nanti belajar KPI gitu, oke, perform indikator. Jadi divisi A dikatakan berhasil sukses ketika bisa menjalankan indikator ABC dan seterusnya. Nah, fungsi pengawasan itu untuk mengecek ya apakah cara bekerjanya sesuai, kemudian hasil bekerjanya apakah sudah sesuai yang ditargetkan ya di indikator begitu. Ya. Kemudian yang di pengawasan ini controlling ya, ini terkait dengan ya biayanya gitu ya. Karena di awal pasti ketika merencanakan tadi juga termasuk merencanakan anggaran. Jadi biasanya disusun RKA ya di perencanaan. Rencana kegiatan dan anggaran. Nah, anggarannya sudah diset di awal. Nah, di pengawasan nanti dicek apakah biayanya itu sesuai, gitu ya. Kemudian apakah terserap, gitu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan kualitas, ya, kualitasnya. Jadi kalau sebuah organisasi di manajemen khususnya nanti menghasilkan sebuah barang atau jasa, itu harus dipastikan apakah barang dan jasa itu memenuhi ekspektasi atau sesuai dengan yang diinginkan dari pengguna, gitu ya. Ini kaitannya nanti kan ke pengguna ini kan. Kemudian kuantitas ini juga di awal tadi pasti teman-teman belajar eh, PPIC ya. PPIC atau perencanaan produksi nanti ada ya, target kuantitas. Nah, di sini diawasi apakah targetnya misal sebulan mau menghasilkan 10 atau melayani 10 orang atau menghasilkan 10 produk. Nah, itu apakah sudah tercapai. Nah, nanti outputnya apa? Kaitannya dengan ya, anggaran sumber dayanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa silakan ya. Ya, kasih. Oke. Nah, piramida manajemen ini penting ya teman-teman ya. Jadi di manajemen itu ada levelnya, gitu ya. Ada apa ya? Hierarkinya begitu ya istilahnya ya. Ada susunan, ada hierarkinya level begitu ya biasanya ya. Ya, ada 3 di manajemen. Yang paling bawah ya, yang paling bawah ini adalah di level pelaksana, ya. Di level pelaksana. Ini berarti ya di level karyawan gitu ya, yang menjalankan. Kemudian nanti di atasnya ada level menengah, gitu ya. Level menengah. Kemudian
Yang di atas sendiri paling top itu ya, paling atas ada level manajemen puncak gitu ya, atau bahasanya top manajemen. Ya, top manajemen ini orang yang akan bertanggung jawab penuh gitu ya, bertanggung jawab penuh terhadap jalannya sebuah manajemen. Biasanya di levelnya di direktur. Manajemen menengah itu levelnya di manajer, di kepala divisi, kepala bagian. Kemudian di manajemen pelaksana nanti kaitannya nanti ke staf ya, di karyawan langsung. Jadi di level bawah begitu. Masing-masing ini punya batas ya, batas atau punya aturan, punya cara kerja, punya batasan cara mengambil keputusan di tiap tingkat yang berbeda-beda. Tetapi yang paling atas ini bisa mengatur semuanya ya, di top management ini akan mengatur semua bagian. Makanya ketika berbicara manajemen organisasi, berbicara kaitannya dengan ISO, International Standard of Organization, ya, kita berbicara tentang ISO 9001 ini ya. 91 itu kaitannya dengan ISO manajemen ya. Nah, itu yang akan menjadi penanggung jawab utama sebuah manajemen ya, manajemen puncak, ayo atau top manajemennya. Kemudian di deskripsinya masing-masing ya tadi ya, di manajemen puncak itu ada ya eksekutifnya ya, direkturnya, atau kalau sekarang di teman-teman kemarin ketika membuat proposal bahasa kerennya adalah CEO gitu ya, Chief Executive Officer gitu ya. Jadi memang ya punya apa namanya view yang lebih luas gitu ya, dan mengambil keputusan-keputusan penting karena ini nanti kaitannya menyangkut dengan eh, perusahaan. Apakah perusahaan itu bisa berkembang, bisa jalan, atau perusahaannya nanti bisa gulung tikar, bisa bangkrut ya, tidak jalan gitu. Di CEO ini dia yang akan membuat rencana strategis ya teman-teman. Jadi eh, perusahaan rencana strategis perusahaan dalam 1 tahun, ya jangka pendek 1 tahun atau jangka menengah 2-3 tahun atau jangka panjang 5 tahun 10 tahun itu nanti yang menyusun nanti rencana ini di top manajemennya. Begitu ya. Kemudian di level menengah, ya, middle management ini biasanya tadi saya sampaikan ada manajer atau manajer divisi atau kepala divisi atau istilah istilah lain ya kepala bagian itu ya. Karena di masing-masing manajemen biasanya membuat punya istilah yang berbeda. Tapi istilahnya di sini lebih banyak di nanti katanya di manajer. Nah, tugasnya apa? Ini nanti yang akan membreakdown-nya, akan mencoba membuat rencana operasionalnya. Jadi tadi ada rencana strategis, ya, rencana strategis sebuah perusahaan dikeluarkan oleh level top manajemen. Rencana strategis tidak akan mengatur sampai ke tahap teknis, ya. Cara menjalankannya ini bagaimana, kemudian harus menggunakan apa, nah itu tidak diatur sampai ke tahap operasional. Tetapi rencana operasional ini ya, akan menggunakan sumber apa, cara pemasarannya menggunakan TikTok, Facebook, Instagram. Nah, itu kan teknis operasional. Nah, ini yang membuat nanti di ranahnya manajemen tengah itu ya, atau middle management. Jadi dia yang akan membreakdown dari rencana strategis yang dibuat oleh top management. Kemudian di level manajemen yang paling bawah, di piramida yang paling bawah, ini ranahnya pelaksana ya, tim yang menjalankan. Jadi tadi ada rencana strategis, dibuat rencana operasionalnya. Nah, di level manajemen ini dia yang melaksanakan. Dia yang akan melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer menengah tadi. Jadi dia akan menjalankan rencana operasionalnya. Oke, sampai di sini untuk penjelasan materi terkait dengan dasar-dasar manajemen, teman-teman. Ini saya mengambil beberapa materi, tidak semuanya, yang dirasa memang penting begitu ya. Saya belum memasukkan contoh struktur. Teman-teman nanti bisa melihat
ya, mencari contoh struktur manajemen di perusahaan jasa seperti apa, di perusahaan dagang seperti apa, kemudian di startup seperti apa, dan seterusnya nanti bisa dieksplor nanti untuk tugas untuk mencari begitu ya. Saya kira itu untuk materi yang pertama terkait konsep manajemen. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sambil menunggu kita ke materi yang dua ya. Silakan bisa di chat atau di apa namanya, bisa di raise hand, bisa on mic, silakan. Oke. Kalau belum ada, saya akan lanjut ke akuntansi manajerial. Sebenarnya ada beberapa yang perlu dipelajari ya. Kemarin teman-teman ketika menyusun proposal P2MB, PKM dan seterusnya, itu juga sudah apa namanya, menyusun ya di bagian keuangan ya, terkait dengan keuangan kemarin sudah disusun juga itu. Nah, dan tidak hanya berbicara BEP ya, ada banyak. Tapi saya akan coba sedikit eh, terkait dengan BEP ya. Jadi ini salah satu yang dasar, teman-teman. Ini harus dikuasai meskipun kita bukan basic dari orang manajemen, bukan orang akuntansi, ekonomi, tetapi minimal BEP ini yang harus kita paham gitu ya. Sebelum nanti juga belajar ke yang lain-lain. Kemarin sudah bisa nyusun proposal, jadi mudah-mudahan semuanya sudah cukup jelas gitu ya. Oke, bentar, Oke, BEP ini adalah titik impas ya, analisis titik impas ya, yang digunakan untuk mengetahui kondisi di mana suatu usaha mampu menyeimbangkan ya total biaya, total pendapatan, sehingga investor, pemodal ya, atau kita sendiri sebagai pelaku usaha ya bisa memahami parameter ya usahanya. Di kapan nanti impas dan kapan kita akan mulai mendapatkan keuntungan gitu ya. Seperti itu. Kemudian mengapa BEP ini penting atau analisis yang lainnya dan mengapa BEP ini jadi salah satu yang penting di antara yang lainnya? Karena pemodal ya, atau investor ya, ketika kita akan menjalankan usaha, kita akan butuh modal dan eh, mes- siapapun ya pemodalnya ya kita sendiri atau keluarga, teman atau mitra luar gitu ya. Itu butuh untuk memahami kira-kira usaha ini akan Usaha ini akan sorry, ya, usaha ini akan apa namanya? Tadi mengalami titik pasnya berapa lama? Apakah masuk akal, visible, layak atau tidak ya. Kemudian bisa diketahui juga nanti terkait dengan targetnya secara akurat gitu ya. Target produksi penjualan secara akurat. Ya, karena ya harus diketahui ya dua hal itu untuk tahu titik impasnya. Kemudian yang lain adalah fungsi yang lain bisa untuk melihat ya eh, kapan ya parameter apa yang akan digunakan dan kapan usaha yang akan kita jalankan ini mendapatkan keuntungan. Karena memang tujuan utama dari sebuah perusahaan tentu akan menghasilkan keuntungan atau profit oriented ya. Karena ini lembaga kita berbicara tentang lembaga usaha. Kemudian ya ini kurva BEP-nya ini ya nanti akan berbicara beberapa variabel, beberapa poin terkait dengan ada namanya fixed cost tadi ya. Dia tetap ada total cost, BEP-nya sendiri, profit, variable cost, dan income. Ya. Ketika ya fixed cost-nya atau biaya tetapnya gitu ya, semakin tinggi bertambah gitu ya. Ya, maka eh bentar.
semakin nanti akan naik juga nanti diikuti dengan hal yang lain ya, seperti income juga otomatis harusnya lebih tinggi gitu ya. Variable cost-nya juga akan lebih tinggi. Kenapa? Karena total cost-nya ya, atau fixed cost-nya ini semakin bertambah. Kemudian dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, kita coba langsung ke rumusnya saja. Ada beberapa rumus sebenarnya yang bisa digunakan ya. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan seperti di layar dengan mencari fixed cost-nya, kemudian N-nya ya fixed cost, harga dikurangi variable cost. Kemudian total cost diperoleh dari fixed cost atau FC ditambah dengan variable cost dikali dengan N-nya ini gitu ya. Income dari harga dikali jumlah produk terjual. Ya, income atau omset ya. Kemudian total cost ini dari fixed cost ditambah ya, uh, variable cost dikali dengan fixed cost, kemudian harga dikurangi variable cost. Ini salah satu rumus ya. Nanti kalau teman-teman searching atau cari di beberapa sumber ada yang lain gitu. Oke, kita akan coba ke contoh soal. Ini teman-teman nanti harus bisa ya. Nanti akan kita keluarkan di soal di kuis maupun nanti di UTS. Oke, berapa BEP jika harga saat ini 11.000, harganya 11.000. Kemudian biaya tetapnya 4 juta, biaya variabelnya 5.000. Ada yang sudah menghitung? Di slide ada ya? Oke, kita akan coba menghitung. Nah, pertama yang dicari adalah N-nya dulu. N-nya sama dengan fixed cost ya, dibagi harganya fixed cost-nya tadi 4 juta ya. 4 juta, biaya tetapnya 4 juta. Kemudian harganya berapa? Harganya 11.000 dikurangi variabel cost. Variabelnya 5.000. Ya. N-nya sama dengan 667 unit. N-nya. Kemudian untuk ya income saat BEP ya, income-nya berapa saat BEP? Itu berarti harga dikali dengan N-nya tadi. Harganya kan maaf, variabel cost ini. Pak, benar. Ini salah ini ya. Oh, ini income bersih ini, income yang profit ya. Variabel cost dikali dengan jumlah unit. Ini income bersih ya. Kemudian profitnya, profitnya nanti dimasukkan di rumus ya teman-teman ya. Ini dari income-nya berarti ini VC, VC kali N ya. Kemudian dikurangi dengan total cost ya. Kemudian dikali dengan N-nya dikurangi dengan F tadi apa F? 4 juta. Oh, fixed cost ya. Ini ke hapus ini ya teman-teman ya, ke apa belum keketik ya. Fixed cost. Ya. Jadi nilai apa namanya profitnya bisa dihitung ini ya. Profitnya 2.000. Oh, profitnya 2.000. Nanti dicek lagi ya. Ya nanti saya cek lagi. Oh, teman-teman juga nanti dicek. Ya. Oke, bentar. Kurangi variable cost dikali N-nya kurangi. Ini dikali dulu berarti ya.
Nah, oh iya ini harusnya ini 11.000 ini. Harga ini ya harusnya 11.000. 11.000. Nah, kurangi variabel cost kali 600. Ya, berarti profitnya sangat kecil. Nanti cek lagi ya. Oke, contoh kedua. Eh, pabrik membuat produk harganya 3.000. Kemudian total biayanya yang diperlukan untuk mesin selama 8 tahun, umur ekonomisnya, berarti ini fixed cost-nya 14 juta. Biaya produksinya 1.100 per unit. Bahan bakunya 950 per unit. Suku bunganya 8%. Jadi menggunakan modal ada dikena suku bunganya. Nah, kita akan coba breakdown rincian biayanya. Ini biaya mesin 14 juta. Ya. Kemudian nilainya 14 juta dibagi dengan umur ekonomis ya. Tadi umur ekonomisnya 8 tahun ya teman-teman. Nah, ketemunya jadi setiap tahunnya nanti kena 2 juta. Ya, 2.400.000. Bentar. Kalau 8 tahun harga mesinnya ditambah. Nah, bentar. Oke. Nanti kita cek lagi ya. Saya belum ngecek ini. Saya ambil contoh belum saya cek. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian asuransi sama pajak segini. Pajaknya 8% ya. 8%. Oh, 8% suku bunga. Berarti ini nilai ada tambahan variabel yang lain ya. Asuransi dan pajak segini. Kemudian maintenance segini. Ketemu biaya tetap setahunnya adalah 3 juta. Intinya yang di biaya tahunan ini, biaya tetap ini harus diketahui biaya yang harus dikeluarkan ya. Berapapun kita produksi tadi ya. Ini udah tetap. Cuman yang ketemu ini nanti saya belum ketemu. Nanti coba saya cek kalau atau teman-teman kalau ada yang bisa menghitung pas, saya agak lupa ya. Kan biaya mesinnya kan 14 juta. Ya. Kemudian umur ekonomisnya kan 8 tahun. Saya lupa rumus biaya tetapnya. Paling enak biasanya 14 juta bagi 8 tahun gitu sebenarnya. Ini sih tidak apa ujungnya ini ya. Nanti kita cek ya. Oke. Kemudian biaya variabelnya tadi ada biaya variabel untuk bahan materialnya 950. Kemudian yang 1.100 apa ini? Oh, biaya produksinya 1.100. Sehingga total dari biaya maintenance-nya 50 ya. Sehingga total biaya variabelnya per unit adalah 2.100 ini per unit ya teman-teman ya. Ya. Sehingga ketemu fixed cost-nya tadi 3 juta. Total cost-nya 3 juta ditambah 2.100 tadi. Nah, apa 2.100? Oh, variable cost ya. Variable cost dikali dengan N ya. Oke. Kalau digambarkan nanti kurvanya jadinya seperti ini. Nanti juga eh, kita sama-sama belajar ya. Saya juga apa namanya perlu baca lagi ya teman-teman ya terkait BEP. Oke. Bila fixed cost ya, total cost dan income-nya, INC itu income-nya teman-teman ya, digambarkan dengan N yang berubah-ubah ya, 0 sampai 6.000, N tadi kan jumlah apa namanya? Jumlah barang ya, jumlah yang diproduksi ya. Maka gambarnya seperti ini. Ya, tinggal dimasukkan aja tadi yang di kurva awal, kemudian dimasukkan angka-angkanya. Oke. Oke. Nanti tinggal dihitung. Oke.
Yang di proposal kemarin sudah dihitung semua ya teman-teman ya BEP-nya ya. Secara garis besarnya cara menghitungnya sama. Tuh. Oke. Ya, ini tinggal dimasukkan aja nanti sudah diketahui tinggal dimasukkan di rumus dihitung. Ada yang bisa menghitung? Sudah ketemu? Nanti buat PR ya. Nanti saya tanyakan di kuis. Oke. Dengan rumus yang ini ya. Oke. Atau teman-teman juga bisa mengeksplor gitu ya di sumber yang lain. Oke, saya kira itu materinya. Sisa waktu silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau dikoreksi boleh silakan. Nah, untuk supaya lebih maksimal ya karena kita sama-sama belajar ya di keuangan gitu ya yang memang bukan basic kita gitu ya. Tapi kita harus paham, kita harus tahu. Silakan ada. Ini nanti yang kuis minggu depan berarti BEP sama dasar-dasar manajemen ya teman-teman ya. Ini. Nanti kita akan bikin kuis biar lebih cepat ngitungnya. Nanti juga otomatis akan lebih belajar lagi ya di dalamnya. Ada? Silahkan. Masih ada 15 menit, sekitar 15 menit. Yang untuk yang SDM nanti silakan teman-teman baca dulu. Kita akan diskusi minggu depan ya. Yang SDM ini ada banyak. Kita nanti akan berbicara tentang tujuan ya, tujuan, fungsi, proses rekrutmen ya, sama proses penilaian di dalam SDM di minggu depan. Belum ada? Kalau belum ada pertanyaan, kita cukupkan ya, teman-teman ya, untuk kuliah pagi hari ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah bersedia hadir ya, kesempatan pagi hari ini. Eh, Semoga bisa ditangkap, bisa dipahami. Kalau misal masih belum jelas, nanti saya kirim recordnya dan bisa dieksplor lagi di sumber referensi yang lain begitu ya. Oke, kita cukupkan, terima kasih. Kita cukupkan ya, belum ada pertanyaan ya, tidak ada. Pak, maaf, Gesila hadir, Pak. Tadi belum ke absen. Ya sudah lewat, sudah tidak bisa diulang ya teman-teman ya. So, mohon maaf. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.